Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Kak Desi di Tridaya Online. Sehat-sehat semuanya. Udah musim hujan nih guys ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bahasawan. Apa sih bahasawan itu ya? Pembahasan soal untuk persiapan kalian PAS semester 1 ini ya. Tetap semangat ya guys ya, pembelajaran masih online tapi insya Allah ya kalau misalnya semangat bisa ya. Sekarang Kakak mau bahas tentang si protista satu lagi ya. Nah jadi ini kita bahas tentang protista di sini aja ya, Kakak hapus dulu aja tentang protista ya guys ya. Protista ini babnya cukup panjang, sebetulnya ada plus mirip tumbuhan, mirip hewan, mirip jamur. Tapi Kakak bahas di sini yang protistanya yang mirip hewan dulu ya. Yang kita sebut juga namanya protista mirip hewan itu namanya protista mirip hewan. Nah, dia itu satu kelompok kingdom ini adalah kingdom yang lebih kompleks dari Monera. Why gitu ya? Kenapa? Padahal ciri khasnya yang namanya si protozoa ini teh masih bersel satu guys. Kenapa nggak masuk ke Monera? Karena sudah eukariotik, itu makanya dipisahkan. Walaupun dia bersel satu. Tambahannya lagi adalah semuanya memiliki alat gerak. Jadi dia bersel satu tapi bergerak. Jadi peneliti mengelompokkan dia sebagai protista mirip hewan, gitu ya. Memiliki alat gerak dan atas dasar inilah, nah dasar pengelompokannya menjadi beberapa kelas. Jadi kelas-kelas protozoa itu berdasarkan dari alat geraknya. Nah, alat geraknya di antara kelasnya ada apa aja? Ada kelompoknya rhizopoda, ada rhizopoda, kemudian ada kelasnya flagellata, ada ciliata, sama ada sporozoa gitu. Jadi ada 4 ya guys ya, si 4 kelompok ini yang paling penting kalian hafalkan. Nah untuk rhizopoda itu alat geraknya apa? Nah rhizopoda itu alatnya namanya kaki semu, menggunakan kaki semu. Di sini seringkali gambarnya kayak amuba ya, ada amuba. Ini disebutnya kaki semunya namanya pseudopod. Namanya apa guys? Namanya pseudopod. Ini adalah struktur khusus untuk bergerak. Bisa juga struktur pseudopod ini juga dipakai untuk makan ya. Jadi nanti dia bisa untuk makan. Jadi ini kakak contohinnya adalah ini amuba proteus. Nah kalau untuk flagellata ini kakak contohinnya ini ada euglena. Walaupun euglena saya udah pisah guys. Dia sebenarnya masuknya euglenovita, tapi karena dia punya flagel kadang masih dimasukkan ke sana. Satu-satunya kelompok flagellata yang masih bisa berfotosintesis adalah euglena. Sementara yang lainnya nggak bisa, makanya euglena sudah dipisahkan dari kelompok flagellata ya. Ini namanya trypanosoma. Kemudian alat geraknya apa guys? Nah ini kakak sebut namanya adalah bulu cambuk. Kita sebut namanya apa? Disebutnya namanya bulu cambuk. Dan ada juga tadi kakak punya ciliata. Nah kalau ciliata, untuk ciliata dari namanya ya guys ya, sebenarnya ciliata itu artinya punya rambut getar. Ada yang namanya rambut getar. Yang kayak gimana ya untuk rambut getar? Guys, jangan tertipu dengan gambarnya ya. Kadang kan sering gambarnya kayak gini nih, yang kayak sendal suka dibilangnya kayak gitu ya. Ini namanya adalah paramecium. Paramecium. Tapi guys, ada juga sih yang bentuknya kayak trompet tuh. Ada yang kayak bentuknya trompet, ada rambut-rambutnya. Disebutnya namanya vorticella gitu ya. Atau ada juga bentuknya kayak kentang, bulat kayak gini tapi ada rambut-rambutnya juga sama ya. Ini namanya balantidium. Jadi memang banyak sekali macamnya. Ada yang bahkan seperti seperti gelas ya, ada yang vorticella. Nah, jadi boleh juga. Jadi nanti kalian improvisasi ya guys ya. Cuman nanti ciri khas dari ciliata itu selain dia punya rambut getar, kalau kamu perhatikan dia punya 2 nukleus.
ada makronukleus sama mikronukleus. Bedanya apa? Ternyata kalau makro selain ukurannya besar, dia fungsinya buat mengatur aktivitas sel. Kalau yang mikronya itu fungsinya untuk reproduksi. Jadi beda fungsi ya guys ya. So, satu lagi, sporozoa. Nah, kalau sporozoa guys, dia nggak punya alat gerak. Nah, karena nggak punya alat gerak, jadi dia ke bawah sama arus, masuk aliran darah, air gitu ya, dan bisa parasit. Nah, kakak contoh ini siapa sporozoa, yaitu Plasmodium, yaitu yang bikin penyakit malaria gitu, yang biasanya dibawa sama vektor nyamuk nyamuk Anopheles gitu. So, jawabannya karena dibilang satu cambuk, dia punya satu cambuk, satu sel juga, jadi jawabannya adalah flagellata. Jadi jawabannya yang C. Jawabannya yang C ya guys. Nah, cuman nanti kalau nanti ada nih ya, ada kadang nama-nama lainnya. Kalau flagellata kakak tambahin ya, namanya disebutnya ada flagellata, rhizopoda yang suka ada tuh ya. Ada namanya Sarcodina. Nah, ini namanya aka namanya adalah Sarcodina ya, disebutnya untuk rhizopoda. Oke, untuk satu lagi ada yang nomor 4 ya. Nah, ini struktur khusus bagian dari bagian dari struktur khusus dari si protozoa, yaitu adalah si vakuola kontraktil. Fungsinya buat apa guys? Ini kakak contohin ya struktur dari amuba ya guys ya. Jadi struktur amuba itu pasti ada struktur ini guys. Nah, ini ada nukleusnya. Nah, ini pasti ada nukleusnya. Ada apa lagi di bagian dalamnya? Ada nanti seperti biasanya ada ribosom di sini. Kemudian ada membran selnya. Nah, ini yang khasnya guys. Kalau bentuknya bulat-bulat seperti ini namanya vakuola makanan. Ini khusus untuk mencerna makanan. Jadi nanti dia kalau ada makanan masuk, nanti dicernanya pakai vakuola makanan. Ada juga yang bentuknya seperti, nah dia bentuknya kayak ada bintang gitu ya. Nah, ini sebutnya namanya vakuola kontraktil. Kalau di soal IKA nggak ada vakuola kontraktil, vakuola berdenyut. Nah, atau disebut juga vakuola berdenyut karena memang seperti seolah-olah bergerak-gerak guys. Nah, fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat ekskresi sel. Maksudnya gimana kak? Kok butuh ekskresi? Dia nanti mengeluarkan sisa air, mengeluarkan sisa-sisa sampah gitu ya, atau menjaga tekanan osmotik deh. Nah, jadi menjaga tekanan osmotik sel. Karena ini hidupnya amuba tuh di air guys, jadi dia kalau kelebihan air dia akan membuang airnya, kalau kekurangan air dia bisa menghisap air ke dalam selnya. Gitu keunikannya. So, jawabannya kan yang diminta yang nomor 14 vakuola kontraktil fungsinya buat apa? Di jawabannya yang mana ya guys ya? Berarti kalau gitu untuk fungsinya sebagai ekskresi. Ada yang fungsinya buat ekskresi nggak di situ? Nggak ada kak. Ada juga mengeluarkan sisa makanan. Nah, mengeluarkan sisa makanan yang cair kah? Apa yang padat kah? Karena kita berhubungan dengan osmotik sama cairan, berarti yang dikeluarinnya dalam bentuk cair deh. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya guys ya. Itu dia sekilas tentang materi protozoa atau protozoa mirip hewan. Walaupun masih ada banyak yang lainnya ya, kita cicil aja, oke? Tetap semangat untuk yang mau PAS, jangan lupa subscribe dan loncengnya nyalain ya. Nanti kita ketemu lagi di Tridaya Online. Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti. Bye bye.